Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu membahas tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek bergerak terhadap waktu tempuh. Secara matematis, kelajuan rata-rata diformulasikan atau dirumuskan V sama dengan S per delta T. Keterangannya, V kelajuan rata-rata dalam satuan meter per sekon atau meter dikalikan sekon pangkat min 1. S adalah jarak dalam satuan meter disingkat M. Delta T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon disingkat S. Apa itu kelajuan rata-rata? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besaran vektor yang menyatakan perpindahan oleh suatu objek bergerak terhadap waktu tempuh. Secara matematis, kecepatan rata-rata diformulasikan V tanda vektor sama dengan S tanda vektor dibagi delta T. Keterangannya, V tanda vektor kecepatan rata-rata atau dalam satuan meter per sekon. S tanda vektor adalah perpindahan, satuannya meter atau disingkat M. Delta T waktu tempuh dalam satuan sekon disingkat S. Jadi sebenarnya kecepatan dan kelajuan rata-rata sama dengan contoh dan tugas yang sudah Anda kerjakan pada tugas 4 kalau tidak salah ya, di materi di depan. Jadi di sini saya hanya menegaskan barangkali nanti ada ulangan tentang istilah kecepatan rata-rata maupun kelajuan rata-rata. Jadi ini sudah pernah Anda lakukan di tugas keempat. Kita lanjut. Kelajuan dan kecepatan sesaat. Apa itu kelajuan sesaat? Kelajuan sesaat adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Secara matematis, kelajuan sesaat diformulasikan V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Atau dapat pula ditulis dengan persamaan diferensial atau turunan jarak terhadap waktu menjadi V sama dengan ds per dt. Ini adalah persamaan diferensial. Kita lanjut. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah besaran vektor yang menyatakan perpindahan oleh suatu objek bergerak terhadap waktu yang sangat singkat. Secara matematis, kecepatan sesaat diformulasikan atau dirumuskan V tanda vektor sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta S tanda vektor dibagi delta T. Atau dapat pula ditulis dengan persamaan diferensial atau turunan jarak terhadap waktu menjadi V tanda vektor sama dengan ds tanda vektor per delta T atau per dt. Nah,
Sayangnya di kelas 10 materi matematika belum sampai ke perumusan tersebut, belum membahas limit dan diferensial. Nah, untuk itu ini sekedar diketahui saja. Limit dan diferensial itu akan Anda perdalam sekitar di kelas 2 atau di kelas 3 di SMK. Untuk mempermudah pembahasan, kita lakukan saja dengan cara membaca grafik, atau di sini saya sebut sebagai metode analisa grafik atau tata koordinat. Kita ikuti sebuah contoh. Sebuah objek bergerak mempunyai data kecepatan V tanda vektor terhadap waktu seperti grafik berikut ini. Nah, ini ada garis horizontal atau garis mendatar. Di situ ada tanda T dalam kurung S. Ini artinya bahwa garis ini menunjukkan atau mewakili waktu dalam satuan sekon. Kemudian ada garis vertikal. Di situ digunakan untuk mencatat atau mewakili data kecepatan dengan satuan meter per sekon. Titik nol adalah pertemuan dari kedua sumbu tersebut. Grafik kecepatannya seperti ini. Garis merah ini menandakan grafik kecepatan. Untuk membacanya, kita lihat seperti ini. Misal pada sumbu T ada angka 2, itu dibaca 2 sekon karena satuannya sekon. Angka 2 ini berhubungan dengan angka 5 pada sumbu vertikal. Berarti pada saat 2 sekon, kecepatan benda atau kecepatan objek 5 meter per sekon. Kita ulangi lagi. Di sini ada 4, menunjukkan 4 sekon. 4 sekon berhubungan dengan angka 10. Berarti pada saat 4 sekon, kecepatan benda 10 meter per sekon. Sekali lagi, angka 8. Pada saat angka 8, ini kalau kita lurus tarik ke kiri, yaitu pada angka 10. Berarti menunjukkan pada saat 8 sekon, kecepatan objek 10 meter per sekon. Misalnya ada pertanyaan, tentukan kecepatan objek saat T sama dengan 2 sekon, T sama dengan 4 sekon, dan T sama dengan 8 sekon. Kita lihat penyelesaiannya. Kita pindahkan grafiknya ke sini. Besarnya kecepatan gerak objek saat T sama dengan 2 sekon. Mari kita lihat bagaimana ilustrasinya. Pada saat 2 sekon ada anak panah. Anak panah menunjukkan ke kiri, menunjuk angka 5. Berarti kecepatan ditulis V2 itu berarti kecepatan pada saat 2 sekon sama dengan 5 meter per sekon, atau ditulis meter sekon pangkat min 1. Kembali. Ada pertanyaan, besarnya kecepatan gerak objek saat T sama dengan 4 sekon. Kita cek pada 4 sekon. Ada tanda hijau. Tanda hijau belok ke kiri. Oh, kalau begitu pada saat 4 sekon kita tulis W4, yaitu kecepatan pada detik keempat sama dengan 10 meter per sekon. Sekali lagi, besarnya kecepatan pada objek saat T sama dengan 8 sekon. Ini ada ini, terus lanjut ke kiri sehingga pada saat 8 sekon kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Jadi V tanda vektor
di bawahnya ada angka 8 itu dibaca kecepatan pada saat 8 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Bisa kita lanjut, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya berikan tugas. Ini ada grafik seperti ini. Tugas Anda, tentukan besarnya A, kecepatan saat T sama dengan 5 sekon, kecepatan sama dengan 10 sekon, kecepatan saat T sama dengan 15 sekon, D, kecepatan saat 25 sekon. Hati-hati menjawab yang C. Yang C, 15 sekon tidak ada angkanya di grafik. Anda bisa menafsiri ada di mana itu. Nah, nanti akan Anda pahami. Oh, 15 itu di mana? 15 sekon. Kita cek pada grafik. Dan itu tergantung dari kecerdasan Anda atau kepandaian Anda untuk memahami grafik ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.